Oke, pagi hari ini izinkan saya untuk melanjutkan seri khotbah kita di bulan ini. Kita berbicara tentang walking in the godliness. Kalau kita ingat di minggu pertama dibahas tentang sarana anugerah, yaitu tentang gereja, tentang komunitas sebagai sarana anugerah. Selanjutnya di minggu kedua kita membahas tentang firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai sarana anugerah. Minggu ketiga kemarin kita belajar tentang doa sebagai sarana anugerah. Dan di minggu ini saya akan membahas tentang perjamuan kudus sebagai sarana anugerah. Di sini saya menggunakan kalimatnya adalah Lord's Supper. Kenapa bukan Holy Communion, tapi kenapa Lord's Supper? Dalam teologi kita, kalau Holy Communion itu artinya komuni kudus. Biasanya kalau komuni kudus itu yang pakai adalah saudara kita di seberang. Di sebelah, bukan di seberang ya, di sebelah. Yaitu orang-orang Katolik, umat-umat Katolik menggunakan Holy Communion. Tapi kita sebenarnya umat Protestan, kita semestinya lebih cocoknya pakainya Lord's Supper, perjamuan Tuhan. Tuhan yang membuat perjamuan ini. Kalau kita ingat, tadi dibahas di Lukas, di Katekismus, pada saat Yesus beberapa saat sebelum diserahkan kepada Pontius Pilatus, naik ke atas kayu salib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus ini. Dan ini adalah salah satu liturgi yang Tuhan berikan, sebuah sakramen yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, bahkan kepada umatnya sampai sekarang. Ada 2, perjamuan kudus dan baptisan. Maka dari itu kita akan mengupas, kita akan bedah tentang apa makna dan maksud perjamuan kudus ini. Ayat yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Karena ayatnya pendek, saya undang untuk kita, para suami, para bapak-bapak, para pria baca yang ganjil, para ibu-ibu baca yang genap. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 24. Sudah, yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26 kita baca bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca Tuhan. Kau persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu, supaya firman ini tidak hanya jadi kognitif, tapi dapat menjadi afektif untuk kami renungkan dan kami reflektifkan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hanya Engkau yang diagungkan, biar hanya Engkau yang ditinggikan. Berkati juga setiap HP, setiap gadget yang digunakan, bukan digunakan untuk WhatsApp ataupun untuk buka Tokopedia atau Shopee, tapi hanya untuk membuka Alkitab untuk mengikuti khotbah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke reflektif yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita mendengarkan, kita melaksanakan, kita mengikuti liturgi perjamuan kudus, hati kita apakah masih bergetar? Hati kita apakah masih merasakan Kristus sendiri dalam perjamuan kudus atau kita sudah merasa biasa? Kita boleh jujur, saya jujur, kalau sebentar lagi sudah maunya perjamuan kudus, yang terngiang di pikiran saya, habis gini kita mau makan siang di mana? Jangan-jangan saya lagi khotbah di sini, saudara masih berpikir itu. Enaknya habis gini babi guling di mana? Atau mungkin habis gini kita mau ngafe di mana? Kita mau ngopi di mana? Atau mungkin saya harus nyindir istri saya, pikirannya saat ini mungkin habis gini kita mau nge-mall di mana? Oke, kita punya hal-hal yang kita pikirkan waktu kita ke gereja. Begitu juga waktu kita mendengar perjamuan kudus. Seringkali kita nggak ingat tubuh ini artinya apa, darah ini artinya apa, tapi hal-hal yang lain yang lebih mengusik pikiran kita. Sehingga pertanyaannya di sini, apakah hati kita masih bergetar karena kabar baik Injil digaungkan melalui perjamuan kudus? Atau kita sudah terjebak dalam rutinitas, dalam liturgi semata? Sehingga kalau kita lihat konteksnya, kenapa ayat ini ditulis?
Kenapa dituliskan kepada jemaat Korintus? Kalau kita ingat 2 bulan lalu kita bahas tentang jemaat Filipi. Kita lihat bagaimana jemaat Filipi dengan segala hal yang dipuji oleh Paulus. Tentang pengorbanan mereka, tentang kasih mereka, tentang tidak mengutamakan diri sendiri tapi mengutamakan sesamanya. Ini 180 derajat berbeda dengan konteksnya jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu tidak mengalami itu semua. Mereka egois, mereka ngelakuin hal yang buruk. Nah, backgroundnya saya skip di sini. Gambarnya cuma letak Korintus. Korintus itu kota metropolitan, kota besar, pelabuhan, terletak di jalur perdagangan internasional. Karena posisinya yang strategis, kota ini kaya. Tapi efeknya karena kaya, kosmopolit, efeknya apa? Mereka dihuni berbagai bangsa dan budaya yang beragam. Sayangnya budaya dan bangsa yang beragam ini membawa berhala-berhala yang beragam pula. Sehingga kehidupan sosial dan moralnya terkenal sebagai kota mewah, namun kotanya materialistis, penuh kenajisan. Ada kuil Afrodit dengan ribuan pelacur kuil atau istilahnya adalah Korintianisasi. Istilah hidup bejat secara seksual. Warga terbiasa dengan kompetisi, perebutan kekuasaan, dan gaya hidup hedon. Mungkin kalau kita renungkan, nggak jauh beda dengan kita tinggal di Bali saat ini. Sejarah jemaat, Paulus mendirikan jemaat Korintus pada perjalanan misi kedua. Paulus tinggal di Korintus dan merintis jemaat selama 1,5 tahun. Dan setelah itu Paulus pergi, jemaatnya tetap bertumbuh, tetapi menghadapi banyak masalah akibat pengaruh budaya kota Korintus yang penuh dosa. Nah, kita udah tahu sejarahnya, sekarang kita lihat apa saja dosa-dosa dari jemaat Korintus. Ada 7 yang dibahas di kitab Korintus. Pertama, perpecahan dan spirit partai. Di sini ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan, aku kelompoknya Kefas, aku kelompoknya Paulus, aku kelompoknya Apolos, aku kelompoknya Kristus. Sedangkan Paulus ingin menyampaikan bahwa yang utama bukan pendetanya siapa, bukan alirannya siapa, tapi apakah Injil Kristus disampaikan. Yang kedua, kebanggaan duniawi dan hikmat manusia. Orang-orang Korintus ngerasa bahwa kepintarannya, retorika, filsafat itu yang utama. Dalam kehidupan kita sekarang, mungkin kita menganggap adalah jabatan yang menjadi yang utama. Kekayaan yang menjadi utama. Atau hal-hal lain secara duniawi, itu yang menjadi yang utama. Yang ketiga, dosa seksual. Dalam jemaat Korintus, dosanya mungkin kalau di zaman sekarang, dosanya yang gampang-gampang pornografi, atau mungkin kalau enggak perselingkuhan. Tapi ini bahkan dosanya sangat ngeri. Dosanya ini adalah seorang menantu dengan mertua. Kalau kita lihat film ada beberapa ya, ada kejadian nyata kemarin kejadian itu. Ini kejadian nyata yang di Korintus. Tapi parahnya lagi, itu di gereja. Dan sebagai satu tubuh Kristus, tidak ada yang berani menegur orang tersebut. Sangat mengerikan. Sehingga Paulus ngomong, ini gak benar. Kekudusan gak kayak gini. Gak bisa menyepelekan hal ini. Selanjutnya tentang perselisihan dan gugatan hukum. Terjadi cekcok bukan diselesaikan secara damai dalam gereja, tapi yang dilakukan dibawa ke hukum, dipenjarakan dan lain sebagainya. Yang keenam, makan daging persembahan berhala. Terjadi keributan dalam jemaat Korintus. Ada yang ngerasa bahwa gak boleh makan, boleh makan, kita udah ditebus dan lain sebagainya. Paulus menekankan di sini, masalahnya adalah apakah saat kita melakukan itu, kita menjadi batu sandungan, atau kita melakukan itu demi mempermuliakan nama Tuhan. Di poin ke-6, penyalahgunaan karunia roh. Orang-orang mengejar karunia-karunia roh itu tanpa sadar bahwa itu adalah gifted, diberi oleh Tuhan. Sehingga orang-orang yang punya bahasa lidah, yang bisa bernubuat, bisa punya karunia-karunia yang banyak, mereka mengintimidasi orang-orang yang gak punya karunia-karunia roh. Begitu juga sebaliknya efek yang dirasakan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas lebih dalam adalah penyalahgunaan perjamuan kudus. Di sini ceritanya, makanya saya undang nanti kalau sudah pulang bisa dibaca 1 Korintus 11 dan mundur satu perikopnya secara utuh. 1 Korintus 10 dan 1 Korintus 11. Karena nanti akan tahu konteksnya secara besar tentang ini. Kalau saya bahas dalam di sini,
Saya akan miss nanti belakangnya. Di belakang ada banyak hal yang penting yang perlu saya sampaikan dan perlu kita sama-sama reflektif. Jadi gambarannya di 1 Korintus 11 ini digambarkan kalau perjamuan kudus, kita biasanya perjamuan kudus saat ibadah kayak gini. Nah, pada zaman jemaat mula-mula, mereka perjamuan kudus itu bukan kondisinya ibadah aja, tapi benar-benar perjamuan makan. Dalam suatu waktu tertentu semua jemaat kumpul, perjamuan makan, selesai perjamuan makan, firman Tuhan disampaikan, selesai itu baru ditutup dengan perjamuan kudus. Tapi ingat, di zaman itu jemaat Korintus itu tidak hanya orang-orang kaya, orang-orang mampu, tapi juga ada kelas menengah dan bahkan kelas bawah hingga budak. Otomatis ketika diadakan pertemuan gini, yang datang lebih dulu yang kelas atasnya. Orang-orang kayanya semua sudah datang karena mereka tidak terikat dengan kerjaan, dengan waktu. Sedangkan orang kelas menengah dan kelas bawah bahkan budak, mereka seringkali telat. Yang terjadi apa? Pada saat mereka datang orang-orang kaya yang dilakukan mereka berpesta malahan. Mereka makan, mereka habisin semua makanan, bahkan sampai mabuk. Dan ketika orang-orang yang lainnya yang datang, orang-orang yang inferior yang datang, mereka datang sudah kosong semua mejanya. Sehingga Paulus menegur di sini, ini bukan perjamuan seperti apa yang Yesus gambarkan. Bagaimana kamu bisa mabuk, kamu bisa mementingkan kepentinganmu sendiri, tapi setelahnya kamu menutup dengan perjamuan kudus. Apakah kamu nggak lihat sesamamu, saudaramu, mereka yang kekurangan, mereka yang belum menikmati hidangan, tapi kamu habiskan sendiri. Nah, ini konteksnya akan kita bahas lebih dalam. Nah, kalau kita lihat ini semua, pertanyaannya, apakah Paulus kurang lama di Korintus? Sehingga orang-orang Korintus ini melakukan begitu banyak dosa. Apakah mereka lupa akan firman Tuhan yang disampaikan melalui Paulus, melalui surat-suratnya? Jawabannya enggak. Jawabannya adalah, kalau kita lihat, mereka lupa akan Injil itu sendiri. Sehingga Martin Luther menulis di sini, kita perlu mendengar, bahkan bukan hanya mendengar, kita perlu mengkhotbahkan Injil ini kepada diri kita sendiri setiap hari. Karena kita melupakannya setiap hari. Mudah bagi kita untuk mengkhotbahkan Injil bagi orang lain. Menunjuk dosa orang lain. Tapi untuk kita mengecek diri kita sendiri. Kita harus mengkhotbahkan Injil ini setiap hari. So, kita akan bahas ada 3 poin di sini. Tentang apa itu sarana anugerah. Yang kedua adalah mengapa pentingnya perjamuan kudus sebagai sarana anugerah. Dan yang ketiga, bagaimana perjamuan kudus berfungsi sebagai sarana anugerah. Di poin yang pertama, sarana anugerah adalah alat atau cara yang Allah tetapkan untuk menyampaikan kasih karunia-Nya kepada umat-Nya, supaya iman kita diteguhkan dan kita bertumbuh dalam Kristus. Kalau kita melihat poin ini, ada sebuah perbedaan. Ini dasar-dasar Alkitabnya. Dasar-dasar Alkitabnya tentang sarana anugerah. Sarana anugerah itu bukan dibuat oleh manusia. Sarana anugerah ini dibuat dan direncanakan, digenapi dalam Kristus Yesus. Dan kita melihat sarana anugerah ini untuk mengenang Allah kita. Mengenang juru selamat kita. Gambar simpelnya kayak gini. Kalau kita lihat sarana anugerah, semua bapak-bapak, semua yang berkeluarga boleh angkat tangan. Punya suami, punya istri, punya anak. Kita pasti akan ngomong kita sangat sayang sama pasangan kita. Kita sangat sayang sama anak kita. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita mewujudkan nyata kasih sayang kita sama keluarga kita? Mewujudkan nyatanya kapan? Bisa dengan ngomong I love you my honey. Saya sudah ya, jadi saya udah ada ngomong ya. Yang lain kok Budi mau ngomong silakan, tak kasih kesempatan. Ya, gambarannya kayak gitu. Tapi lebih dari itu, misalnya kapan terakhir kali kita liburan bareng sama keluarga kita? Kapan terakhir kali kita makan bareng sama keluarga kita? Waktu kita liburan bareng, waktu kita makan bareng, kita baru bisa ngerasain kasih yang nyata. Istri-istri ada amin? Oh gak ada amin. Oke. Istri saya pasti amin pokoknya. Oke. Jadi dari sana kita bisa melihat sarana anugerah itu yang Tuhan create itu.
Kita tahu kasih Tuhan, kita tahu kebaikan Tuhan, tapi Tuhan itu berikan dalam bentuk sarana anugerah. Dalam bentuk sarana yang nyata, yang dapat kita rasakan. Sehingga ini pentingnya sarana anugerah bagi hidup kita. Kita tahu bentuk kasih nyata yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ada 3 di sini pembahasannya, di Roma 10 ayat 17. Firman. Firman itu adalah sarana anugerah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita sudah bahas 2 minggu lalu. Jemaat mula-mula tekun dalam pengajaran. Ini gambaran tentang tadi komunitas, tentang gereja. Gereja ini adalah sarana anugerah. Yang ketiga kita akan bahas hari ini. Perjamuan kudus adalah sarana pengingat karya Kristus dan peneguhan iman. Sehingga sarana anugerah ini berbeda dengan alat mekanis. Bukan artinya berarti otomatis kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita dibaptis, artinya kita pasti selamat. Artinya bukan gitu. Yang kedua, harus dengan iman. Maksudnya gimana? Roh Kudus bekerja melalui sarana itu, tetapi imanlah kepercayaan kita yang menerima anugerahnya. Ya, yang ketiga, sarana itu tidak punya kuasa sendiri, tetapi menunjuk dan menghadirkan Kristus. Sering nggak kita ngelihat perjamuan kudus dianggap jadi jimat, dianggap jadi obat kuat, dianggap jadi hal-hal yang mistis. Padahal kita tahu bahwa itu semua bukan mendatangkan itu, tapi itu mengarahkan kita untuk mengingat kepada karya salib Kristus. Oke? Sehingga di sini sarana anugerah adalah cara Allah menyalurkan kasih karunia-Nya kepada umat-Nya. Tujuannya supaya iman kita diteguhkan, kita dipersatukan dengan Kristus dan dikuatkan sampai akhir. Semua kata yang digunakan katanya bentuknya pasif. Dipersatukan, diteguhkan, dikuatkan. Kenapa kok bukan bentuknya aktif? Karena kita tahu ini adalah anugerah. Anugerah artinya apa? Kita nggak mampu bayar. Kalau itu bentuknya aktif, artinya adalah imbalan, bukan anugerah. Kita kuat karena apa? Karena kita berpegang teguh kepada Kristus. Kita bisa semuanya karena apa? Karena kita mampu, kita hebat, kita pintar. No. Ini adalah anugerah. Ini diberikan. Kita nggak mampu achieve itu semua. Sehingga kita perlu sadar, ini adalah cara Allah untuk menyalurkan kasih-Nya kepada kita. Oke, itu adalah gambaran tentang sarana anugerah. Selanjutnya, mengapa pentingnya perjamuan kudus sebagai sarana anugerah? Senggol kanan kirinya dulu. Bilang, ayo kita reflektif. Gak apa-apa, disenggol dulu, disapa dulu. Ayo kita mau reflektif sama-sama. Ya. Ini gambarannya kayak gini. Saya beberapa bulan lalu saya ngalamin sakit. Sakitnya sakit perut. Sakit perutnya posisinya di sini. Waktu saya ngalamin sakit perut, saya ngerasa, ini GERD biasa deh. Saya memang punya bawaan GERD karena stres dan lain sebagainya. Sehingga saya ngerasa ini cuma GERD. Tapi sakitnya nggak beres-beres. Bahkan sampai satu momen tuh saya sempat hampir pingsan. Istri saya sampai ketakutan, dia nangis dan lain sebagainya. Cuman saya ini tipenya bandel banget. Karena saya takut memang ada penyakit yang parah di dalamnya. Sampai akhirnya kita mutusin untuk ke internis. Terus saya di internis, dicek ternyata beneran ada batu empedu. Jadi sakitnya bukan karena GERD, tapi karena batu empedu. Sehingga dokter tuh harus diagnosis dulu berdasarkan gejala-gejalanya kan. Saya harus dicek, saya harus ngikutin ke laboratorium dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dokter menemukan, oh ya fix ini batu empedu. Gitu. Nah inilah gambarannya tentang kita bahas ini. Pentingnya untuk kita tahu apa masalah kita. Pentingnya apa kita melihat perjamuan kudus yang kita lakukan. Sebelum kita tahu fungsinya bagi kita. Kita harus bisa mendiagnosis, kita harus bisa ngelihat pentingnya dulu. Kalau kita nggak ngerasa penting, kita akan ngerasa bahwa nggak perlu. Kayak saya ngerasa bahwa ya udah cuman pakai paracetamol selesai udah nggak sakit perut saya. Saya kan ngerasa nggak perlu. Tapi karena nggak sembuh-sembuh dan saya ngerasa saya minum paracetamol selesai habis gitu, beberapa jamnya masih sakit lagi. Sehingga saya harus didiagnosis. Saya harus dicek sakitnya ini sebenarnya apa. Sama kita ngelihat kayak ini.
Apa pentingnya? Sehingga kita perlu perjamuan kudus ini. Di sini ada beberapa poin, ada kabar buruknya, ada bad news-nya. Tapi di balik itu ada kabar baiknya. Kenapa? Karena sebagai umat yang ditebus, kita memang masih akan bergejolak. Kita masih akan berproblem dengan tubuh daging kita ini. Makanya dalam Roma dijelaskan, sebagai umat yang ditebus, kita memang dipanggil untuk hidup di dalam roh. Namun, gak hanya hidup di dalam roh, kedagingan kita ini masih sering menggerogoti kita. Seberapa banyak kita temuin teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri. Kita yang masih kerasa suka jatuh bangun dalam dosa. Kita masih mempertanyakan apakah aku benar-benar sudah hidup dalam roh ataukah aku masih hidup di dalam daging. Oke, sehingga di sini poin yang pertama ada 3 hal tentang diri sendiri, tentang gereja, dan tentang harapan akan masa depan. Di poin pertama, karena tubuh dan darah Kristus sudah dipersembahkan bagi kita. Ayatnya di 24b. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dosa tidak hanya menghancurkan gambar diri kita, namun juga merusak relasi kita dengan Allah. Dosa menjadi jurang yang begitu dalam yang memisahkan kita dari pencipta kita, dari sumber kehidupan kita. Dosa membuat kita selalu mencari roti-roti palsu dalam hidup kita untuk memuaskan kelaparan kita akan roti yang sejati. Apa saja roti-roti palsu yang selalu kita kejar saat ini? Ketika saya menulis ini, saya tidak bermaksud menyinggung. Saya tidak bermaksud untuk memancing hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Biarkan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan ini yang mengoreksi kita bagi ini bersama-sama. Tulisan ini juga berlaku bagi saya secara pribadi. Hai anak-anak muda di tempat ini, apakah kita mengejar kepuasan kita pada cinta-cinta yang palsu? Pada hawa nafsu, pacar, atau seks, kenikmatan dunia lainnya yang terus edik dalam hidup kita ini semua. Sehingga ketika hal tersebut tidak terpenuhi, kita selalu merasa lapar. Atau pada validasi dan penerimaan dunia. Maka saat kita ditolak, kita menjadi selalu lapar dan mencari validasi dan penerimaan. Bapak-bapak atau para suami di tempat ini, apakah yang kita kejar selama ini, yang menjadi kepuasan kita adalah hobi kita, kesenangan kita, games kita, gadget kita? Apakah kita sudah menaruh identitas kita pada pekerjaan kita? Dan pekerjaan tersebut menjadi sumber kepuasan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang workaholic. Atau kita menjadi orang yang palsu. Dan berusaha mencari perhatian di tempat kerja untuk sebuah pujian. Ataukah kita menaruh kepuasan kita pada cinta-cinta yang palsu yang dunia tawarkan? Kita tidak bisa menemukan cinta mungkin di keluarga, atau cinta kita terhadap pasangan kita terasa hambar, sehingga kita melegalkan untuk mencari cinta-cinta yang palsu di luar pernikahan. Untuk ibu-ibu dan para istri di tempat ini, apakah roti yang kita cari, kita temukan di me time kita, di hobi kita, di Netflix kita, di drakor kita, di shopping yang kita lakukan, di healing atau liburan yang kita lalui, atau mungkin di pencapaian anak-anak kita. Saat anak kita mampu kita atur sesuai cita-cita dan mimpi kita, baru kita merasa kenyang dan puas tanpa kita mengutamakan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Untuk para pelayan Tuhan di tempat ini, apakah kita benar-benar
melayani tubuh Kristus dengan tulus, atau semua yang kita lakukan hanyalah cara untuk memuaskan hati kita dengan pujian dan tepukan tangan yang mungkin kita tidak temukan pujian dan tepukan tangan tersebut di rumah, di pekerjaan, di keluarga kita. Dosa juga membuat kita selalu mencari anggur-anggur kesenangan palsu guna memuaskan dahaga hati kita yang sebenarnya. Tidak akan pernah mampu dipuaskan oleh anggur-anggur tersebut. Apa saja anggur-anggur palsu kebahagiaan yang selalu berputar di pikiran kita, bahkan tertanam di hati kita. Dan kalau kita tidak mencapainya, kita merasa kita belum bahagia. Bisa jadi pasangan hidup. Mungkin saat ini kita yang lagi mencari pasangan hidup, kita bertanya-tanya, kapan Tuhan? Di balik itu semua, saat kita nggak punya pasangan hidup, kita merasa hidup kita hampa, kosong, dan tidak bahagia. Atau mungkin cita-cita, mimpi, dan pekerjaan impian yang selalu kita kejar guna kita bisa menerima validasi dan penerimaan. Liburan impian, sosial media yang penuh dengan follower dan like, kesenangan duniawi yang terus kita kejar untuk memuaskan hawa nafsu kita. Atau maaf saya harus berkata ini, bagi kita yang menikah, mungkin cita-cita memiliki anak adalah sumber kebahagiaan kita. Saat kita nggak punya anak, kita ngerasa hidup nggak sempurna. Kita gagal menjadi pasangan suami istri. Kita gagal dan kita tidak benar-benar bahagia. Sehingga dosa membuat jarak yang terbentang dari hati kita semakin jauh dengan pemilik sejati hati kita. Sehingga melalui tubuh yang dipecahkan, itu semestinya menjadi sumber makanan yang benar-benar bisa mengenyangkan kita. Dari segala kelaparan-kelaparan tadi yang disebutkan. Di dalam darahnya yang membasuh kita, kita semestinya menemukan kebahagiaan sejati. Anggur tersebut, wine tersebut tidak ditemukan di luar dari darah Kristus. Penerimaan dan pelukan yang sejati hanya mampu diberikan oleh Sang Penebus kita, yaitu Kristus sendiri. Inilah solusi Injil. Bukan apa yang dunia tawarkan, tapi apa yang telah Kristus berikan dalam hidup kita. Di poin kedua, karena tubuh dan darah Kristus sudah dipersembahkan bagi gereja. Kita lihat satu perikop mundur di 1 Korintus 10. Ayat 16-17. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita harus ingat bahwa karena tubuh dan darah Kristus yang terpecah, maka kita sebagai tubuh Kristus, kita dapat diikat, kita dapat disatukan dalam sebuah komunitas. Dalam sebuah tubuh yang memang tidak sempurna. Tapi bagaimana seperti tadi saya sampaikan, kasih yang sempurna itu yang mengikat kita semua dalam tubuh Kristus. Namun yang terjadi seringkali sebaliknya. Kita mengingkari kebenaran ini. Kita masih sering reaktif dengan rekan sepelayanan kita saat kita beda pendapat. Kita masih sering ngambek saat pelayanan kita tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kesatuan di dalam tubuh Kristus yaitu gerejanya hanya menjadi retorika dan makanan yang hambar. Yang kita jalani setiap minggunya dengan topeng. Kasih Kristus yang menyegarkan melalui anggur yang mengalir dalam pelayanan malah terasa pahit.
saat kita tersenyum kepada rekan-rekan kita, di depan rekan kita, namun di belakangnya kita malah saling menusuk, bergosip, dan memfitnah. Atau di dalam hidupan kita berelasi, benarkah kita mengasihi saudara kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita? Apakah selama ini kasih itu hanya menjadi retorika dan penuh kepalsuan? Dalam hubungan pacaran atau pernikahan, apakah kita benar-benar mengasihi pasangan kita? Sama seperti Kristus yang rela menyerahkan nyawanya bagi umatnya, bagi yang berpacaran. Apakah saudara benar-benar menjaga kekudusan dan mengasihi pasangan saudara? Atau anggur palsu tersebut terasa lebih nikmat dibanding anggur sejati yang bisa kalian nikmati selesai di pelaminan? Bagi suami istri, bapak-bapak, suami-suami, apakah kita benar-benar mengasihi istri kita? Apakah kita benar-benar memberikan hidup kita dalam pernikahan ini? Apakah kita benar-benar mengasihi anak-anak yang Tuhan titipkan dalam hidup kita? Apakah anggur dunia masih lebih indah dibanding anggur sejati yang Tuhan berikan dalam pernikahan kita? Apakah mata kita, hati kita masih condong kepada hawa nafsu? Kepada ibu-ibu, istri-istri di tempat ini, bagaimana cara kita memandang hubungan pernikahan? Apakah kita mau menjadi istri yang tunduk kepada suami, yang Tuhan telah angkat menjadi imam dalam keluarga kita? Bagaimana kita melihat anak-anak kita? Apakah kita benar-benar mengasihi mereka dan mempersiapkan masa depannya? Ataukah kita hanya menjadikan mereka sarana untuk mengejar mimpi dan cita-cita kita yang dulu tidak pernah kita capai? Dan kita merasakan dan memaksakan setiap mimpi itu dalam hidup mereka dengan alasan mengasihi mereka. Seberapa banyak doa, firman Tuhan, dan kehidupan rohani yang anak-anak kita lihat dibandingkan dengan drama, omelan, dan amarah yang mereka lihat melalui hidup kita. Ya, sekali lagi kita diingatkan dan ditegur oleh firman ini. Firman ini berbicara keras kepada saya terlebih dahulu. Sebelum saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan ini karena saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Terlebih Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan tidak ingin kita mengejar roti-roti yang palsu ini. Anggur-anggur yang palsu ini. Baik dalam pelayanan kita, baik dalam hubungan relasi kita, baik dalam keseharian kita. Sehingga pertanyaannya, apakah kita benar-benar mempercayai kuasanya dalam relasi kita atau malah kita menyangkalnya? Di poin yang ketiga, sebagai kepastian harapan akan perjamuan bersama Allah di surga. Ayatnya di 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sehingga kita bisa melihat di sini ada sebuah gambaran tentang gladi bersih. Suatu saat kita akan bersama-sama berpesta dengan Tuhan di surga, dengan rekan-rekan kita semua ini. Tapi Tuhan menggambarkan seperti gladi bersih. Seperti persiapan itu semua. Itulah gambaran dari perjamuan kudus. Ada sebuah kepastian bahwa Ia akan datang. Ini adalah berita anugerah yang disampaikan bagi kita semua. Berita anugerah yang indah dalam perjamuan kudus. Bahwa di dunia ini kita pasti dan memang akan menderita. Sengsara, sakit, berkekurangan. Kita gak cuma mendengar tapi mengalami hal-hal yang buruk. Namun ada janji kepastian bahwa Ia pasti akan datang. Dan kelak kita akan bersama-sama dengan juru selamat kita menikmati perjamuan yang sejati di surga kelak.
Namun, kabar buruknya, seringkali kita juga mengingkari hal ini. Seperti yang tertulis dalam ayat selanjutnya. 1 Korintus 11, 27 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kata yang digunakan tidak layak. Maksudnya apa? Tidak layak di sini kita makan dan minum anggur perjamuan hanya demi kepentingan kita sendiri. Hanya demi self-righteous, kebenaran kita sendiri. Itu adalah gambaran ketidaklayakan kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tanpa mengakui tubuh Tuhan, artinya adalah kita mengingkari kuasa dari perjamuan kudus. Kita tidak benar-benar merenungkan dan bertobat. Kita hanya menganggap ini sebagai rutinitas, kita terjebak dalam liturgi. Tapi tidak berhenti di sana. Ada good news-nya. Ada kabar baiknya. Ayat ini melanjutkan dengan sebab itu banyak di antara kamu itu akan ngalamin yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Tapi good news-nya, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 31. Apa artinya menguji diri? Artinya adalah saat kita mengaku dosa. Pada saat kita mengangkat perjamuan kudus, kita ingat di sini adalah momen kita mengakui dosa-dosa kita. Mengakui kesalahan kita. Dan tidak berhenti di situ. Di ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ada kepastian keselamatan, jaminan pengampunan yang Tuhan berikan melalui perjamuan kudus. Begitu besar kasih Tuhan sehingga Tuhan menerima kita, manusia-manusia berdosa ini, saat kita mohon pengampunan. Reflektifnya, benarkah kita benar-benar menyesali dosa-dosa kita dan bertobat saat kita melakukan perjamuan kudus? Saya harap ini jadi perenungan yang dalam bagi kita di minggu-minggu ini. Poin yang ketiga, selesai kita tahu, kita sudah didiagnosa penyakitnya apa, dokter sudah tahu, dokter sudah memberi kita resep, kita sudah tebus obatnya, kita bawa pulang. Tapi obat itu selama kita nggak minum di rumah, maka nggak ada fungsinya. Terapi atau diet yang dokter kasih tahu sama kita sebagai pasien, kalau kita nggak kerjain di rumah, nggak ada fungsinya. Jadi selesai kita tahu pentingnya, sekarang bagaimana kita bisa meminum. Bagaimana kita bisa merasakan efek dari obat tersebut. Sehingga mengerti pentingnya tidak sama dengan melakukannya. Ini adalah panggilan kita masing-masing sebagai individu. Secara pribadi, dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dalam konteks ini surat yang berbeda. Tadi suratnya kepada Korintus, sekarang konteksnya adalah Petrus. Petrus ini kirim surat kepada jemaat di Yerusalem. Yang mana kita tahu jemaat Yerusalem itu mereka ngelihat Kristus. Mereka dilayani oleh ke-12 rasul. Tanda petik mereka lebih kudus dibanding jemaat di Korintus. Tapi Paulus mengirim suratnya dimulai dengan kata, sebab kamu tahu. Tuh, mereka tahu. Mereka tiap hari hidup dengan rasul. Mereka tahu Yesus itu siapa. Tapi sama seperti kutipan Martin Luther, mereka selalu melupakan hal itu. Maka Petrus menjelaskan di sini dengan kalimat, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dari sini kita tahu bagaimana Injil itu yang mengubahkan, namun kita seringkali melupakannya. Sehingga kita harus mengkhotbahkan Injil ini setiap hari dalam hidup kita. Kalau saya reflektif sedikit, saya ingat dengan kejadian saya pribadi.
Saya ingat saya bergabung di gereja ini tahun 2018. Istri saya yang join duluan, habis itu saya diajakin, ayo kamu harus balik ke gereja, kamu gak boleh minggu nyari cuan terus, kamu harus cari Tuhan juga. Saya ngomong oke, ya udah, saya coba untuk saya ke gereja. Ketika saya ke gereja, saya dengerin firman, Ko Antoni waktu itu cukup sering khotbah. Dalam setiap khotbahnya, Ko Antoni itu selalu ngomong tentang salib, dosa, bertobat. Sampai berminggu-minggu saya ngomong sama istri saya enak dengar itu. Kok khotbah itu cuman kayak gitu? Khotbah itu 3 cara sukses. 5 cara jadi orang tua yang lebih hebat. 10 cara jadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Gak kayak gitu khotbah. Tapi setiap kali pulang dari gereja saya ngelihat istri saya waktu khotbah disampaikan. Dia nangis, dia ngerasa dijamah Tuhan, dia ngerasa hidupnya dirubahkan. Sampai saya ngomong, ini yang salah saya atau dia? Sampai suatu saat Pastor Antoni kita cukup dekat, dia ngajain kita untuk ikut sebuah seminar di Surabaya. Seminarnya namanya Gospel in Marriage. Waktu kita dipaksa berangkat, saya ngomong saya gak bisa ninggalin kerjaan. Tapi istri saya ngomong ayolah berangkatlah. Sekali ini aja, yuk kita berangkat. Akhirnya kita benar-benar saya beresin kerjaan saya ngambil istirahat, saya berangkat ke sana. Dan waktu saya berangkat ke sana, hati saya benar-benar dirubahkan. Saya ngelihat selama ini kekristenan saya bukan benar-benar Kristen. Yang saya sembah bukan Kristus. Yang saya sembah diri saya sendiri. Yang saya sembah istri saya, anak saya. Saya gak ngelihat Kristus di balik itu semua. Tapi momen itu adalah momen saya reflektif. Dan saya mengerti bahwa iman yang sejati, pertobatan yang sejati, bahkan penerimaan yang sejati, cuman bisa kita dapatkan dari Kristus itu sendiri. Dan itulah Injil, itulah kabar baik yang kita terima. Kita gak mampu, kita gak bisa achieve, tapi Tuhan rela memberikan itu bagi kita. Sehingga dari sini, dari pertobatan, kisah pertobatan ini, kita bisa ngelihat ada 2 hal yang menjadi piston, yang menjadi penggerak dari pertobatan. Dari penggerak dari renewal, dari pembaharuan Injil. Yaitu apa? Pertobatan dan iman. Pertobatan dan iman inilah yang menjadi penggerak bagi pembaharuan Injil di dalam hati kita. Apa maksudnya pertobatan dan iman? Dalam pertobatan, kenapa kok harus disertai iman? Pertobatan saja tanpa iman, maka pertobatan kita hanya akan menjadi pertobatan yang agamawi. Bahkan mungkin bukan bertobat, kita cuma menyesal. Kita menyesal sudah berdosa, kita sudah cuma menyesal karena melakukan kesalahan. Iman saja tanpa pertobatan, yang terjadi adalah kita menjadi orang Farisi. Kita ngerasa bahwa kita sudah hebat, kita sudah cukup baik, buat apa aku bertobat? Sehingga 2 hal inilah yang harus bergerak, harus berputar dalam hati kita, dalam hidup kita. Pertobatan dengan iman. Sehingga kita bisa bertobat dan kita tahu bahwa saat kita bertobat, Tuhan memampukan kita, Tuhan melayakkan kita, Tuhan menjadikan kita pribadi yang baru. Sehingga ketika kita bertobat, kita bukan berlari dari Tuhan karena takut akan kesalahan kita, dan Tuhan akan menghukum kita. Namun karena kita telah dikasih dengan kasih yang begitu besar, maka kita akan berduka dan menyesali dosa-dosa kita. Karena kita telah mengecewakan Tuhan. Dan berlari mendekat kepada Tuhan kita untuk dipulihkan. Karena kita telah menyakiti hatinya. Ilustrasinya, bayangin seorang anak yang memecahkan vas mahal, kalau ia hanya takut dihukum, maka anak ini akan lari, bersembunyi, dan bahkan berbohong. Tapi kalau ia sadar betapa orang tuanya mengasihi dia, maka ia akan bersedih karena telah mengecewakan kasih orang tuanya dan kepercayaan orang tuanya yang begitu besar. Ia berlari, bukan berlari menjauh, tapi ia berlari kembali ke orang tuanya. Bukan karena takut dihukum, tapi karena rindu dipulihkan. Saat ini kita cek hati kita. Apakah kita takut hukuman Tuhan? Kita lari menjauh dari Tuhan? Apa kita mau lari mendekat untuk menerima pemulihan tersebut? Sebuah kutipan dari Tim Keller.
The gospel is not just the ABCs, but the A to Z of the Christian life. Inilah Injil. Injil itu bukan cuman ABC, bukan cuman 1, 2, 3 dari kekristenan. Tapi Injil itu adalah semuanya, A sampai Z dalam kehidupan kita orang Kristen. Umat yang percaya pada Kristus. Bagi gereja, bagaimana dunia melihat gereja saat ini? Bagaimana dunia melihat komunitas tubuh Kristus saat ini? Apakah dunia melihat gereja yang memancarkan kasih Kristus atau sebaliknya? Dunia melihat perpecahan. Dunia melihat tubuh Kristus yang saling menghakimi, saling menghujat. Apakah komunitas kita, komsel kita memuliakan nama Tuhan atau malah sebaiknya jadi tempat buat bergosip, buat bergibah? Apa yang dunia lihat melalui gereja, melalui komsel? Kita bisa melihat apa yang Kristus lakukan di malam sebelum ia menyerahkan nyawanya. Di dalam perjamuan kudus, apa yang Kristus lakukan? Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan murid yang akan menyerahkan nyawanya, yang akan mengkhianati dia. Siapa itu? Yudas. Kitalah ini gambaran Yudas-Yudasnya. Kitalah yang seringkali mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita. Kitab Roma berkata, bagaimana ia mengasihi kita saat kita ini masih jadi musuhnya. Pertanyaannya, sudahkah kita saling membasuh kaki sesama kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus? Artinya, sudahkah kita menaruh kepentingan sesama kita di atas kepentingan kita sendiri? Apakah kita masih memandang rendah sesama kita berdasarkan ras, suku, status sosial, dan pekerjaannya? Atau sebaliknya? Yang inferior, yang lemah, memandang negatif kepada yang lebih berada. Atau kita masih menyimpan dendam atau perselisihan yang kita tutupi selama ini dengan topeng terhadap sesama kita sebagai tubuh Kristus? Lupakah kita bahwa Kristus telah memberi teladan bagi kita mengenai kasih yang sejati, kasih yang menunggu dan tetap mengasihi kita pada saat kita masih menjadi musuh-musuh Allah. Mari kita pakai momen ini untuk kita reflect dan bertobat kalau masih ada dosa-dosa tersebut yang bercokol di hati kita. Poin ketiga, bagi kepastian masa depan. Bagaimana kita melihat hidup kita saat ini? Mungkin saat kita mengambil perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur tersebut, kita berkeluh kesah di dalam hati kita. Mungkin kita melihat hidup kita tidak seperti perjamuan atau pesta, malah sebaliknya, kita melihat hidup kita seperti petaka. Mungkin kita percaya bahwa Tuhan Maha Pengasih, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tahu kelemahan kita, namun mungkin di dalam hati kita menangis, kita bersedih. Karena apa? Karena penyakit mungkin yang kita alami gak kunjung sembuh. Kita berdoa akan pekerjaan yang lebih baik, lingkungan kerja yang suportif, gak toksik, namun doa kita gak kunjung dijawab. Kita berdoa akan masalah keluarga yang kita hadapi, namun jawaban doa kita tidak kunjung tiba. Kita berdoa atas trauma masa lalu kita yang masih menghantui kita, namun kita seakan tidak bisa move on. Atau mungkin kita berdoa akan pasangan hidup, namun sampai saat ini kita belum bisa menemuinya. Atau mungkin kita berdoa untuk pertobatan pasangan kita. Namun sampai saat ini kelakuan pasangan kita masih sangat menyakiti hati kita. Bahkan lebih menyakitkan dari yang dulu dia lakukan. Atau mungkin yang sudah menikah dan bergumul untuk mempunyai keturunan. Namun saudara merasa bahwa Tuhan menutup telinga atas setiap doa yang saudara naikkan. Atau untuk setiap orang tua
yang hari ini bergumul dan berdoa untuk anak-anak kita yang kita tahu mereka sedang terhilang saat ini. Namun seakan-akan Tuhan tidak menjawabnya. Tapi kabar baiknya, memang kita tidak tahu seperti apa endingnya. Kita nggak tahu akhirnya seperti apa dari setiap cerita pergumulan kita. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tahu seperti apa endingnya. Tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah itu menjadi jaminan atas kepuasan dan kebahagiaan sejati kita. Di dunia ini mungkin doa kita tidak dijawab, namun poinnya di sini. Apakah kita menaruh kepuasan kita dan kebahagiaan sejati kita pada saat doa kita dijawab? Dijawab Tuhan sesuai dengan keinginan kita? Baru saat itu kita merasa menjadi orang? Baru saat itu kita merasa bahagia? Jawabannya semestinya tidak. Kepuasan dan kebahagiaan sejati kita hanya bisa kita peroleh di dalam salibnya. Sehingga sekarang melalui salibnya kita dimampukan untuk kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur dalam segala keadaan. Baik saat doaku dijawab ataupun tidak dijawab. Karena aku tahu kasih-Mu cukup bagiku. Dan aku tahu kebahagiaan dan kepuasan sejatiku hanya bisa kutemukan di dalam salib-Mu. Pengorbananmu di salib cukup bagiku. Aku gak perlu menunjukkan performaku sehingga aku diterima. Identitasku tidak ditentukan melalui pencapaian, usaha, dan mimpiku. Identitasku aman di dalam Engkau, Sang Penciptaku yang menerima aku dalam kelemahanku. Saya undang para pemain musik bisa maju ke depan. Kalau saya reflektif sebentar tentang apa maksud dari semua ini. Saya ingat ketika waktu itu saya pertama kali mulai melayani. Saya mulai berkhotbah di Teens, saya mulai berkhotbah diminta oleh satelit lain. Saya berkhotbah juga di tempat ini. Ada momen-momen saya waktu itu melihat istri saya sangat mendukung saya. Biasanya kalau saya berkhotbah, dia selalu ada di depan, selalu mendukung saya, selalu duduk dekat saya. Dan ketika saya ngelakuin itu, yang saya ingat adalah istri saya itu selalu berdoa untuk saya itu bisa melayani Tuhan. Untuk saya bisa kembali ke jalan Tuhan yang benar. Hidup saya kacau, sangat kacau dulunya. Dan ketika saya ngelakuin itu, saya ngucap syukur. Tapi di balik ucapan syukur saya ada satu hal yang saya selalu tunggu. Saya selalu tunggu istri saya foto saya, habis itu kasih caption, I'm proud of you. Ketika dia posting gitu, saya lihat gitu, saya habis khotbah saya akan lihat, oh mantap lah. Minimal satu orang terberkati lah. Kalau 300, ya 299 mungkin masih tanda tanya, satu orang terberkati lah. But, saya harus jujur. Suatu saat, istri saya gak posting kayak gitu. Istri saya gak foto saya, istri saya gak notice saya, istri saya gak posting. Waktu pulang, muka saya jadi muram. Saya jengkel, saya kesel. Saya tahan, saya ingat, habis ngotbahin Injil, masa saya harus kesel? Gak dewasa banget. Tapi gak bisa tahan. Sampai saya ngomong sama istri saya, yang. Kenapa kamu gak posting aku? Kenapa kamu gak bilang I'm proud of you? Bahkan saya pakai contoh orang lain. Ini loh, si ini loh. Istrinya posting loh. Kamu kok gak yang? Terus dia cuma ngomong kayak gitu. Emang aku harus posting ya? Ketika dia jawab kayak gitu, Tuhan ngomong dengan lembut dalam hati saya. Selama ini pelayananmu, kamu cari untuk ngasih makan penerimaanmu itu, ngasih makan pujian dari istrimu, atau kamu benar-benar ngelakuin itu buat aku, sang roti sejati, sang anggur sejati ini. Saya menangis, saya bertobat, saya ngomong, Tuhan, I'm sorry. Ampuni saya Tuhan. Selama ini pelayanan saya pakai cuman buat cari
roti-roti palsu buat mengenyangkan saya. Saya cari anggur-anggur palsu untuk buat saya bahagia. Saya diterima, dikasih tepuk tangan, dikasih hebat kamu Cher. Hancur hati saya. Sehingga saya perlu untuk dikalibrasi sekali hati. Saya benar-benar minta ampun waktu itu sama Tuhan, dan Tuhan memulihkan saya. Sehingga saya tutup khotbah hari ini dengan gambaran apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Kalau kita ngomong tentang perjanjian kudus, dalam perjamuan kudus ini kita lihat di perjanjian lama. Di saat mana kita bisa lihat perjanjian kudus ini di perjanjian lama? Gambarannya adalah setahun sekali seorang imam itu harus masuk ke ruang Maha Kudus. Imam ini masuk ke ruang Maha Kudus untuk menjalani namanya hari pendamaian. Imam mewakili seluruh umat Israel dan juga dirinya sendiri untuk bawa korban darah hewan korban yang tersembelih itu. Dia harus cipratkan di bawah, lalu dia injak. Dia cipratin lagi, dia injak. Terus sampai ketemu dengan tabut perjanjian. Gambaran apa darah yang tercurah itu? Menjadi pendamai. Darah itu menjadi pendamai. Tanpa darah itu, maka imam ini akan mati. Imam ini tidak layak, tidak kudus. Darah itu yang menjadi pendamai. Sampai akhirnya di depan tabut, darah itu disiramkan ke atas tabut perjanjian itu. Dan imam akan keluar dengan pelan-pelan. Apa isi dari tabut perjanjian itu? Ada 3 hal. Ada tongkat Harun, gambaran kekuasaan Tuhan. Ada loh batu perintah Allah, gambaran kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga ada buli-buli emas berisi mana, gambaran penyediaan Tuhan. Namun apa yang kita lakukan dengan 3 hal ini? Kita semua menyangkalnya. Seberapa sering kita merasa kita lebih berkuasa daripada Tuhan? Seberapa sering kita merasa bahwa gak kudus dikit-dikit kita mengecilkan kekudusan Tuhan. Dan seberapa sering kita ngerasa bahwa apa yang kita bawa pulang hari ini, roti yang kita makan bersama kita, karena kuat dan gagahnya kita, bukan karena penyediaan Tuhan. Sehingga melalui Injil kita diingatkan sekali lagi, Ia yang menjadi korban tersebut yang tidak bercacat dan bercela, darahnya ditumpahkan menjadi pendamaian bagi kita dan Allah Bapa. Ia sang Alfa dan Omega, melepaskan kekuasaannya, mengambil rupa hamba, tergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung dosa kita. Di atas kayu salib, kekudusan Tuhan dilucuti. Ia dipermalukan. Ia ditelanjangi. Ia menerima semua penghinaan dan trauma terbesar dalam hidup. Agar kita yang gak kudus ini, kita yang berdosa, kita yang mestinya ditelanjangi, kita yang mestinya ditelucuti, kita ini menerima kekudusannya. Di dalam Dia, kita menerima kekudusannya. Di atas kayu salib, sang roti hidup dan air hidup harus mengalami kehausan, supaya kita yang semestinya mati karena lapar dan haus dapat memperoleh hidup di dalam Dia. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Biar firman yang terbatas ini dapat mengubah hati kita. Mari kita berdoa.